Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. DJ Evelyn Nada Anjani kini makin cantik dan bikin pangling saja. Definisi glow up benar-benar terjadi pada mantan istri Aming tersebut. Padahal di masa lalu sosok Evelyn tampil layaknya pria macho. Bagaimana Evelyn berproses sampai mengalami perubahan drastis tersebut? Langsung kamu cek ya konten hari ini. Transformasi Evelyn mantan istri Aming dari macho berubah feminin. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian gak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya agar info kalian selalu baru setiap hari. Tomboy sejak kecil. Wanita kelahiran 24 Januari tahun 1992 ini memang sudah tomboy sejak kecil. Leni, tante Evelyn menyebut jika ponakannya itu lebih nyaman mengenakan pakaian anak laki-laki. Sebaliknya, ia ogah berpakaian perempuan karena merasa gatal setiap kali memakainya. Marzuki, seorang security yang bertugas di kawasan perumahan Taman Harapan Baru Kota Bekasi, tempat tinggal Evelyn, mengungkap bahwa dari kecil Evelyn memang sudah tomboy, bertingkah seperti anak laki-laki dan hobi naik motor. Sejak usia 4 tahun, Evelyn sudah merasa dirinya seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki. Tapi, walau berpenampilan tomboy, bisa kamu lihat jika sejak kecil wajah Evelyn memang memiliki paras yang cantik. Masa kecil jauh dari agama. Wanita 28 tahun ini memiliki darah campuran Indonesia dan Jepang. Ibunya berdarah Jepang, sementara ayahnya berasal dari tanah air. Masa kecil dan masa sekolah Evelyn sebagian besar dihabiskan di negeri Sakura. Evelyn mengakui bahwa masa kecilnya jauh dari agama. Pasalnya, lingkungannya di Jepang kurang mendukung dirinya untuk belajar agama. Evelyn bahkan sempat dikucilkan dari pergaulan lantaran mengaku sebagai orang yang beragama. Sementara teman-teman Evelyn tidak mengenal agama, tak ingin dijauhi teman-temannya, Evelyn malah memilih menjauhi agama. Menjadi laki-laki bernama Kevin. Efek jauh dari agama ditambah kecenderungan dirinya yang terobsesi menjadi pria, membuatnya memutuskan untuk melakukan suntik hormon pria selama 5 tahun sejak 2011. Prosesi terapi hormon testosteron tersebut dijalaninya saat berada di Jepang. Efek dari penyuntikan itu membuat anggota tubuh Evelyn pun tumbuh sebagaimana seorang laki-laki dan memiliki bulu-bulu tipis. Ia juga mengubah penampilannya dengan gaya macho dan modis khas lelaki, berambut pendek hingga berpakaian khas pria kekinian. Ia juga mendapat nama panggilan Kevin. Saat kali pertama bertemu dengan Aming, Evelyn bahkan tampil macho dibanding Aming. Meski mengaku memiliki ketertarikan pada perempuan sejak kecil, namun wanita yang juga berprofesi sebagai model ini tak pernah berpikir untuk melakukan prosedur ganti kelamin. Pernikahan kontroversial. Nama Evelyn mulai mencuat ke publik di tahun 2016 saat melangsungkan pernikahan dengan komedian Aming Sugandi. Pernikahan yang dihelat di Bandung itu digelar secara diam-diam dan mendadak. Pernikahan itu menuai sorotan julid netizen karena banyak yang mengira jika Aming menikahi seorang pria. Terlebih selama ini Aming selalu mendapat peran unik sejak kali pertama populer lewat tayangan komedi ekstravaganza dan pernah berbaur dalam pawai LGBT. Meski bertubuh mungil, penampilan Evelyn tampak seperti lelaki yang berambut pendek dan tato di sekujur tubuh. Bahkan beredar pula foto Evelyn tampil dengan jenggot serta jakun yang menonjol keluar. Hal ini pun menuai perdebatan masyarakat tentang status pernikahan Aming. Aming pun menjelaskan tentang suntik terapi hormon pria yang dijalani sang istri. Sementara itu Evelyn tak peduli dengan komentar netizen. Hentikan suntik hormon dan mengandung.
Setelah menikah dengan Aming, Evelyn sepertinya telah berkomitmen untuk kembali ke kodratnya sebagai wanita. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menghentikan suntik hormon pria yang sudah 5 tahun dijalaninya. Evelyn pun mulai belajar bagaimana berdandan dengan baik sesuai dengan jenis kelaminnya. Dia berupaya menjadi istri idaman dan menjadi wanita seutuhnya untuk mengabdi kepada suami. Efek yang dirasakan Evelyn setelah berhenti suntik hormon adalah berat badannya naik hingga kembali datang bulan setelah berhenti selama 4 tahun. Ia bahkan sempat mengandung walau mengalami keguguran. Efek lain yang dirasakan adalah emosinya jadi tidak stabil. Ia kerap meledak-ledak pada Aming. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangganya. Dalam gugatan cerai Aming, salah satu poin alasan perceraian adalah KDRT yang dilakukan Evelyn. Pada tahun 2017, pengadilan resmi memutuskan perceraian mereka. Anehnya, pada tahun 2019 mereka sempat dikabarkan balikan. Berubah menjadi lebih feminin. Meski mengalami perceraian yang tak diinginkannya, tapi niat Evelyn untuk menjadi wanita seutuhnya tak pernah surut. Ia pun tampil lebih feminin dengan mengaplikasikan riasan, menggunakan wig hingga memanjangkan rambut dan mengenakan outfit khas wanita yang elegan hingga sempat mengenakan hijab. Tak berhenti sampai di situ, ia juga rutin melakukan perawatan tubuh di rumah dan di klinik kecantikan. Ia mengaku rutin maskeran, facial hingga suntik putih. Ia mengaku butuh 2 tahun untuk beradaptasi menjadi wanita. Meski begitu, sampai saat ini ia kerap masih kurang pede karena suaranya yang masih ngebas. Deretan kekasih Evelyn. Bertransformasi menjadi wanita membuat pesona cantiknya langsung terpancar. Tak heran setelah bercerai dengan Aming, ia sempat dekat dan menjalin kasih dengan sejumlah pria tampan. Misalnya saja dengan artis Malaysia Isa Khan yang dipacarinya pada awal Januari 2019. Setelah itu Evelyn disebut menjalin hubungan dengan peramal Roy Kiyoshi pada Agustus 2019. Pada Juli 2020 Evelyn diketahui menjalin kasih dengan pengusaha keripik Alkan Marsedo. Dan pada Maret 2021 Evelyn diketahui tengah mesra dengan presenter Yulia Bimargana. Guys, itu dia potret perubahan dramatis dan signifikan seorang Evelyn yang sempat menolak takdir, namun kini mencoba menerima dengan hati nasibnya sebagai seorang wanita. Walaupun sejatinya DJ bertubuh mungil ini memang seorang perempuan, namun ia tak akan berhasil bertransformasi tanpa ada tekad kuat untuk berubah. Semoga bisa jadi hikmah buat kita yang ingin berubah lebih positif dan berguna. Terima kasih ya sudah menyimak, saatnya buat menekan tombol like dan share serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa.